the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so
kami tahu kebaikan-Mu selalu dahsyat buat kami, Tuhan. Amin, Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik. Yes, you are. Tuhan, Kau sangat baik. Tak terukur kasih-Mu sepanjang hidupku. Tuhan, Kau sangat baik.
Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, shalom semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa dan saya berdoa Tuhan boleh memberikan kekuatan buat setiap kita. Bahkan Tuhan akan membuka hati kita, pikiran kita untuk boleh menerima setiap pesan Tuhan, setiap janji Allah, setiap tuntunan Tuhan lewat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini kami bersyukur masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa pada saat ini, ketika firman Allah disampaikan, biar kuasa Tuhan turun, mengurapi, menjamah setiap kami. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Berikan hikmat-Mu, taruhkan perkataan-Mu, dan Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Firman Allah adalah pelita bagi kaki kami. Kami berdoa biar Roh Kudus yang menerjemahkan, jamah hati kami, berikan lapar dan haus akan Engkau. Kami mengucap syukur, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, demi nama Yesus yang luar biasa. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan yang saya beri tema, jalan mana yang engkau pilih. Dalam setiap kehidupan kita, pilihan itu adalah salah satu kehormatan yang diberikan kepada setiap manusia. Tidak ada orang yang bisa memilihkan buat kita sampai kita memutuskan sebuah pilihan. Karena ketika orang memberikan masukan, ketika orang memberikan nasihat atau ide untuk sesuatu yang harus kita pilih, orang itu tidak bisa memilihkan buat setiap kita. Tapi mereka hanya memberikan nasihat, memberikan ide, memberikan mungkin saran, tetapi sebuah keputusan yang tergantung dalam hidup kita dan untuk hidup kita, itu keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebab itu hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema, apa yang Anda pilih? Jalan mana yang Anda pilih? Saudara, ada satu firman Tuhan yang kita sudah sangat familiar, yaitu firman Tuhan yang berkata bahwa ada jalan yang sempit, ada jalan yang lebar, ada jalan yang sesak, ada jalan yang tidak sesak, saudara. Jadi suatu waktu dalam Lukas 13, saudara, dalam Lukas 13 saya bacakan dengan tema siapa yang diselamatkan. Lukas 13 ayat ke 22 sampai ke 30, saya akan bacakan beberapa ayat saja. Kemudian Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak mendapatkannya, tidak akan dapat. Ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, maka kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok sambil berkata, Tuan, bukakanlah bagi kami. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, jadi dari ayat 22 sampai ayat ke-25 ini berbicara ketika ada seorang yang bertanya kepada Yesus. Pada saat itu mungkin ketika dia lihat tidak banyak pengikut yang mengikut Yesus, saudara, waktu dia sedang mengajar dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem, sehingga ada seorang berkata, Tuhan, sedikit sajakah orang yang akan diselamatkan? Saudara, ayat 24, Yesus tidak mengatakan banyak atau sedikit atau jumlah. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat 24, Yesus berkata memberikan suatu tawaran, pilihan.
Dia katakan bahwa berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab dia katakan banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan mendapatkan. Jadi Yesus tidak bilang sedikit orang. Yesus juga tidak bilang banyak orang. Tapi dia memberikan suatu tawaran, suatu saran kepada orang yang bertanya ini. Dia bilang berjuanglah. Artinya bahwa tidak mudah. Berjuang itu artinya bukan sesuatu yang kita duduk manis, Bapak Ibu Saudara, dan kemudian semuanya sudah tersaji, tinggal masuk, saudara. Tapi dia berkata dalam ayat ini, kata berjuang, saudara, itu artinya bahwa adalah satu keputusan yang tidak mudah, yang penuh dengan resiko, yang diambil oleh setiap orang. Karena dia katakan bahwa karena sempitlah, sesaklah jalan yang membawa setiap orang menuju keselamatan. Saudara, dan dia berkatakan tidak banyak orang yang akan bisa dapat. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Orang akan pasti memilih sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah, yang tidak perlu banyak perjuangan, saudara. Tapi kemudian mendapatkan hasil yang sama. Tapi Yesus bilang ternyata ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak, saudara. Jadi dia sedang berkata bahwa untuk masuk kepada tempat untuk mengalami keselamatan, satu ada perjuangan. Karena yang kita akan lewati yaitu pintu yang sesak. Tidak banyak orang yang bisa dapat karena orang tidak mau pintu yang sesak, saudara. Pada saat itu kata berjuang dikatakan dalam bahasa Yunani, diterjemahkan kata berjuang itu adalah sesuatu tindakan yang ekstrim yang dilakukan dengan suatu kesadaran, saudara. Tidak ada orang yang kalau dia mau berjuang dia tidak sadar. Seorang tentara ketika dia dipanggil untuk menjadi tentara dan dia mengikuti semua serangkaian ujiannya, tesnya, sampai kemudian lulus, saudara, itu bukan tiba-tiba dia berpikir bahwa oh iya saya menjadi tentara. Tapi dia sudah tahu ada banyak resiko meninggalkan keluarga, ada banyak latihan-latihan yang berat yang harus dia hadapi. Bahkan kalau dia menjadi tentara, saudara, kalau tentara di luar negeri, saudara tahu kalau di Amerika ada banyak tentara-tentara Amerika yang dikirim ke tempat-tempat yang sedang perang, saudara. Artinya bahwa kalau dia masuk tentara, artinya bahwa dia sudah tahu bahwa akan ada resiko. Suatu waktu saya bertemu dengan seorang ibu dan dia berbicara soal ketika anaknya mengambil keputusan untuk menjadi tentara Amerika. Ibu dan bapaknya orang Indonesia. Dan dia katakan bahwa ketika anaknya bilang, "Ma, saya sudah diterima." Ibunya kaget, tegang, kayak kaku, saudara. Dan itu air mata sulit untuk ditahan antara percaya tidak percaya. Karena anaknya tidak bilang, kemudian sudah katakan bahwa sudah diterima menjadi tentara Amerika. Saudara, ibunya sampai doa puasa. Karena tidak mudah, karena dia tahu kalau anaknya pergi, dia tidak mungkin sering-sering bisa telepon. Dan dia tidak tahu di sana beratnya seperti apa. Atau dikirim kemudian ke tempat yang sedang dalam peperangan. Dan suatu waktu memang akhirnya keluarga ini harus melepas anaknya karena dia kemudian diutus memang ke tempat yang sedang ada dalam peperangan. Tapi orang tuanya sampai berdoa puasa tidak berhenti. Dan saudara, Tuhan memberikan mungkin belas kasihan, Tuhan tahu ya. Jadi anak ini tidak ditaruh atau ditugaskan memang di depan-depannya untuk berperang, tapi kemudian ada di bagian tertentu yang mungkin resikonya tidak terlalu sangat berbahaya. Sekalipun pasti berbahaya karena itu memang di tempat yang sedang konflik, saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus bilang yang pertama yaitu kita harus berjuang. Kita harus memiliki suatu keputusan yang ekstrim. Ternyata ikut Tuhan itu tidak mudah. Ikut Tuhan itu kita diselamatkan, tapi ada part kita yang tidak bisa digantikan oleh orang lain.
tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Yang setuju boleh katakan amin. Kata berjuang dalam bahasa Yunani dikatakan agonizomai. Itu artinya bekerja dengan penuh semangat, saudara, atau berjuang, atau fight. Berjuang itu dengan susah payah. Kata agon dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan juga yaitu menderita. Jadi agonizomai itu artinya salah satunya juga berusaha, juga dia ada gelisah, juga dia ada penuh dengan semangat, atau juga ada dalam penderitaan. Sebab itu Yesus tidak menjawab banyak orang atau tidak, tapi Yesus cuma bilang, dia katakan agonizomai, berjuang, do your part. Ada berapa di antara Bapak Ibu Saudara mungkin ada banyak hal di depan kita yang saudara tidak bisa aja, oh ya tenang-tenang saja. Memang ada perjuangan saudara untuk mempertahankan iman kita, untuk menjaga hati kita, untuk supaya tidak terpengaruh dengan keadaan atau apa yang kita lihat, atau badai yang sedang mengamuk, atau Bapak Ibu Saudara, semua di depan yang bisa mempengaruhi iman kita, bisa mempengaruhi kondisi hati kita, bahkan bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kita yang sangat penting, yang itu bisa membuat kita ada dalam kehendak Allah, ataupun keputusan kita yang dikuasai oleh pikiran yang salah, sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang keliru. Dan itu pasti ada resiko-resiko yang tidak mudah. Saudaraku yang kekasih, jadi Yesus bilang bahwa kamu harus berjuang, kamu harus semangat. Boleh tulis di live chat, semangat. Dan itu adalah sebuah pilihan. Saudaraku yang kekasih, dia bilang bahwa kamu harus berjuang, kamu harus semangat, karena memang tidak banyak orang yang bisa masuk. Karena dia bilang pintunya itu sempit. Saudara, dalam kata Yunani, kata sesak atau sempit itu stenos, saudara. Ini yang berarti memang sempit, saudara. Dan dalam kata Yunani, pintu itu di situ pule, saudara, yang berarti gerbang atau masuk, saudara. Jadi dia katakan berjuang karena memang sempit. Karena memang pintunya itu bukan pintu yang mudah untuk dilewati, saudara. Dia katakan sedikit orang mendapatinya. Karena semua itu adalah sebuah pilihan, saudara. Dikatakan pintu yang masuk itu sempit, dan tidak banyak orang yang mau memilih pintu itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa yang kita tahu, Yesus berkata, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sudah bilang, masuknya memang lewat the only one Savior, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan. Jadi Kristus itu adalah jalan yang benar untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Dan dia jalan satu-satunya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan sampai ke 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Di sini begitu sangat jelas bahwa Yesus satu-satunya jalan, menjadi jembatan dari manusia kepada surga yang membawa Anda. Sebab itu, jika Anda memilih untuk hidup melalui pintu, melalui Yesus, Anda sedang berjalan di jalan yang benar, di jalan yang sesak, di jalan yang sempit, tapi itu akan membawa kita sampai ke surga. Apa yang harus kita lakukan? Yesus sudah berpesan kepada orang yang bertanya. Dia katakan berjuang, agonizomai, tekun, semangat. Jadi Bapak Ibu, kadang kita kehilangan semangat karena mungkin saudara bersedih, saudara kecewa, saudara mungkin tidak mampu, saudara mungkin bingung, di depan terlalu banyak pilihan yang sulit, ataupun saudara sedang ada di lembah-lembah yang sulit. Bapak Ibu Saudara,
Tidak ada pilihan lain. Mari berjuang, agonizomai, tekun, bersemangat. Itu yang akan membuat Bapak Ibu Saudara melewati pintu yang sulit, yang membawa kita sampai melihat gerbang yang luar biasa, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, firman Allah berkata bahwa Yesus sendiri yang sudah menuntun kita. Dia yang akan berjalan bersama dengan kita. Dia tidak biarkan kita sendiri. Sudah dia bilang bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan segala sesuatu. Secara manusia kita tahu bersama bahwa Yesus ketika dia hendak disalib, Alkitab mencatat dalam Lukas 22 ayat 44, ketika dia menjadi manusia, dia katakan dia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, seorang pribadi yang luar biasa ketika Bapa mengutusnya menjadi anak, menjadi manusia, dan dia merasakan seperti penderitaan manusia, dia sangat ketakutan. Sebab itu kalau ada di antara saudara dalam keadaan takut, ingat baik bahwa Yesus pernah melewati itu. Kalau engkau disakiti, ingat baik, Yesus pernah melewati itu. Kalau engkau mengalami hal-hal yang tidak mudah, ingat baik, Yesus pernah melewati masa-masa yang sulit. Saudaraku yang kasih, dia mengalami penderitaan luar biasa. Saudara, kalau Anda pernah tahu bahwa kemudian sampai dikatakan mengeluarkan peluh, keringat yang seperti titik-titik darah, artinya stres yang sudah tingkat tinggi. Saudara, pecah pembuluh darahnya. Bapak Ibu Saudara, itu yang selalu menguatkan saya secara pribadi. Kalau mengalami kesulitan, saya selalu ingat bahwa Yesus pernah melewati. Kalau saya mengalami jalan buntu, saya selalu ingat bahwa Yesus juga pernah berkata bahwa aku adalah jalan. Artinya dia akan buka. Kalau saya ada berjalan di jalannya Tuhan, saya tidak akan takut. Menjadi takut iya, bisa. Tapi tinggal dalam ketakutan, itu yang kita harus ingat. Bagaimana caranya? Kita harus lawan ketakutan itu. Bagaimana caranya? Dengan firman Tuhan. Karena dia selalu berjanji, dalam firman Allah itu adalah jawabannya. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu dia bilang bahwa aku adalah jalan. Kalau engkau memilih jalan yang benar, yaitu memilih aku, engkau tidak pernah salah alamat. Setuju boleh katakan amin. Dia sudah kasih tahu, dia sudah kasih clue-nya, sudah kasih ancar-ancarnya. Tinggal Anda dan saya memilih. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kita perlu berjalan, tapi sebelum kita berjalan, pilih jalan yang benar. Masuk melalui pintu yang sesak, karena di sana ada jalan yang benar yang menuju kepada hidup yang kekal. Setuju boleh katakan amin. Mungkin kita sedang mengalami jalan-jalan kesukaran, jalan-jalan yang tidak mudah. Saudara, ada satu firman Tuhan yang kita tahu bersama. Suatu waktu Yesus, kita baca bersama ayat ini, saudara, yang sedang memberikan perumpamaan tentang seorang yang sangat kaya, dan dia ingin bilang sama Tuhan, aku sudah melakukan segala sesuatu. Tapi kemudian dia bilang dalam Matius 19 ayatnya yang dikatakan, Matius 19 ayatnya yang ke-21, dari ayatnya yang ke-20, saudara. Ketika orang muda ini bertanya, dia bilang, dia sudah melakukan segala sesuatu, bagaimana caranya? Ke ayat 16, bagaimana caranya? Dia katakan, guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Karena hanya ada satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah semua perintah Allah. Ayat selanjutnya, ayat 18 dan 19, dia bilang, semua sudah aku turuti. Tapi saudara, ayat 21, Yesus bilang kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di surga.
Ayat 21, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat ini tidak sedang berkata bahwa setiap orang yang ikut Yesus harus jual hartanya dan kemudian kasih ke orang miskin. Bukan, ini hanya sebuah perumpamaan. Yesus sedang berbicara bahwa kalau kita terikat dengan sesuatu yang membuat kita terpisah dengan Tuhan, itu yang tidak akan membawa kita kepada pintu pilihan yang benar, yang membawa kita sampai ke surga. Karena hidup itu adalah sebuah pilihan. Padahal, saudara, dia katakan bahwa Yesus memberikan jalan. Kalau kamu ingin sempurna, kamu jual dan kamu akan mendapatkan harta yang sesungguhnya. Saudara, kemudian ayat selanjutnya berkata, ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, ada ayat yang ke-24, dikatakan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ini tidak sedang berkata bahwa seorang yang kaya, yang punya banyak uang, kemudian susah masuk surga. Bukan, saudara. Tapi ini sedang perumpamaan yang Yesus katakan, saya katakan tadi, kalau kita kepemilikan atas hidup kita ini terlalu kuat, kita tidak bisa memilih dengan benar. Bahkan saudara, yang ayat 24 tadi, Yesus sedang berkata bahwa jikalau kita tidak bisa terlepas dari semua yang kita merasa memiliki, maka dikatakan seperti unta yang masuk ke lubang jarum. Saudara, itu bukan berarti lubang jarum yang kalau suka jahit ya, ada lubang jarum, bukan. Tapi pada zaman dulu di Israel ada pintu yang besar, gerbang, kemudian ada pintu yang lebih kecil. Jadi kalau gerbang itu sudah ditutup, biasanya ada pintu yang kecil yang bentuknya kayak oval begini atasnya, dan bisa masuk satu orang saja, saudara ya. Dan ini pintu biasanya terlahir ditutup. Kalau gerbang semuanya sudah ditutup, tinggal pintu kecil ini. Nah, ada saatnya pintu ini juga, kalau semua sudah ditutup, tinggal pintu kecil ini. Nah, jika ada orang-orang yang dia seharian perjalanan, dia naik unta, dia harus lewat pintu ini. Sebab itu Yesus bilang, tidak mudah seperti seekor unta yang masuk lubang jarum. Saudara, tidak mudah untuk bisa masuk ke pintu yang sempit ini. Tapi bukan lubang jarum yang saya katakan tadi, tapi tentang pintu yang kecil. Nah, apa yang artinya seekor unta yang masuk lubang jarum? Bapak Ibu Saudara, ini artinya bahwa unta itu harus menunduk untuk dia bisa masuk ke lubang jarum itu, pintu yang kecil. Pesan apa yang akan kita ambil? Artinya bahwa untuk saudara memilih pilihan yang benar, Anda harus menunduk, Anda harus merendahkan diri, Anda harus bersujud di hadapan Tuhan, untuk supaya kita menanggalkan semua kehidupan, kesombongan, keangkuhan, kehidupan kita yang memang tidak berkenan. Kita perlu merendahkan diri di bawah kaki Kristus dan berkata, aku perlu Engkau, aku ingin mengikut Engkau, aku mau berjuang masuk pintu yang sempit, dan pilihanku ini tidak akan pernah berubah. Walaupun ada masalah, walaupun ada badai, pilihan aku ini tetap, yaitu memilih masuk kepada pintu yang sulit, pintu yang sempit, dan aku perlu untuk merendahkan diri. Setuju, boleh katakan amin. Karena unta ini kalau dia tidak menunduk, dia tidak sedikit berlutut, dia tidak bisa masuk ke pintu yang kecil ini, saudara. Dalam hidup kita, kadangkala ketika engkau punya segalanya, ketika engkau punya semua yang engkau capai, ketika engkau ada di posisi yang nyaman, ketika semua hidup berjalan dengan baik,
saudara, kadang-kadang bisa membuat kita tidak bisa tunduk kepada Tuhan, tidak bisa berserah atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita kehilangan segalanya, ketika kita menghadapi hal yang sulit, kadangkala ini dipakai jalan oleh Tuhan untuk membuat kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tapi seharusnya saudara, kalau Anda mengalami semua yang indah, semua yang luar biasa, hidup di bawah langit yang terbuka, dan mengalami semua mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak ada batasnya, saudara, seharusnya itu harus membuat kita tetap berlutut, menundukkan diri, merendahkan diri, seperti seekor unta yang akan masuk ke lubang jarum, pintu yang kecil ini. Karena saya percaya firman Allah selalu bilang bahwa orang yang merendahkan diri, Anda akan kuat untuk berdiri ketika Tuhan angkat. Setuju? Boleh katakan amin. Orang yang merendahkan diri berbicara ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita berkata, merendahkan diri, Tuhan ampuni aku salah ini. Saudara akan memilih jalan yang benar dan tetap ada di sana. Setuju? Boleh katakan amin. Kemudian poin yang kedua, ketika unta ini akan masuk, dia sudah menundukkan diri. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus membuang semua muatan-muatan yang ada di belakangnya. Biasanya ketika orang itu dia bepergian, musafir dan yang lain, dia taruh banyak barang. Dia taruh mungkin selimutnya, dia taruh makanannya, dia sudah taruh semuanya di unta. Di depan, dia di tengah, kemudian di belakangnya. Sehingga ketika unta itu akan masuk ke pintu yang kecil, apa yang dia harus lakukan? Dia harus menanggalkan semua beban yang ada di pundaknya, di belakangnya, saudara. Dalam hidup kita, ketika engkau memilih Yesus, firman Allah berkata, "Come to me," datang kepadaku. Dia katakan, datang engkau yang berbeban berat, yang letih, yang lesu. Lesu itu udah kehilangan kekuatan, no more energy, saudara. Lesu itu udah kemampuan kita sudah hilang. Tapi dia bilang, datang kepadaku, berjuang, agonisomai. Dan kita perlu melepaskan beban itu dan berikan kepada Tuhan. Boleh tulis di live chat, berikan beban, saudara. Kalau engkau memberikan beban kepada Tuhan, yang kita mampu pikul. Karena itu akan mengubahkan kita, menjamah hati kita. Tapi kemudian yang tidak mampu kita pikul, serahkan kepada Tuhan. Unta ini harus melepaskan beban, baru dia bisa masuk ke pintu yang sempit ini. Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, serahkan beban, serahkan kesulitan, semua di kaki Yesus. Selalu akan ada jalan. Bahkan firman Allah berkata ayat terakhir, apa yang tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Mungkin di tempat ini Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayang ini, ada di antara yang sudah mau berkata, Tuhan, saya rasanya pengen menyerah, sudah gak mampu hari ini. Mari datang kepada Tuhan, tanggalkan beban, dan biarkan Tuhan yang beri kekuatan kepada kita. Dan beban-beban yang tidak mampu kita pikul, biarkan Tuhan yang memikulnya. Ada beban yang kita perlu pikul, tapi ada beban yang Tuhan bilang, kasih ke aku, give it to me. Karena dia bilang, kamu gak akan mampu yang ini, kasih. Saudara, ada satu kisah seorang anak muda yang dia berjalan jauh, kemudian dia membawa tas yang besar. Tapi kemudian ada mobil yang lewat dan bilang, perlu bantuan, perlu tumpangan. Oh boleh. Dia masuk ke mobil yang menolong dia supaya dia jalan jauh tidak terlalu capek. Dia masuk ke dalam mobil itu dan ransel pikulannya dia tetap pegang. Artinya apa, saudara? Seharusnya sudah ringan, tapi dia masih pegang. Dia masih taruh di punggungnya. Berapa di antara kita? Yesus sudah bilang, give it to me, kasih kepada aku. Karena kamu tidak mampu, tapi kita masih pegang, kita masih kekep semua masalah kita, sehingga kita akhirnya gak kuat, saudara. Karena Yesus bilang, yang kamu gak mampu jangan pikul, yang kamu rasa kamu gak sanggup, datang merendahkan diri. Tapi bagian kita berjuang, kita harus punya semangat, kita harus hadapi setiap hal yang sulit.
hal yang tidak mampu hadapi, tapi Anda tidak menghadapinya sendiri, tapi bersama dengan Yesus. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh tulis di live chat, bersama dengan Yesus. Kalau saudara boleh melihat bahwa ternyata Tuhan memberi pilihan, tapi Dia selalu memberi jalan. Saudara, engkau dan saya akan bisa masuk ke pintu yang sulit ini, sekalipun ada banyak orang yang tidak bisa masuk, saudara. Dan firman Allah berkata, kalau kita baca lagi ayat yang tadi, saudara, dia katakan bahwa dalam Lukas 13 ayat ke-24, saya kembali ke ayat itu yang terakhir, saudara. Ternyata pilihan itu ada kadaluarsa waktunya. Karena akan ada datang suatu waktu, pintu itu ada buka tutupnya. Dia katakan dalam Lukas 13 ayat ke-25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab, berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Jadi yang terakhir, saudara, yang pertama tadi saya katakan bahwa kita perlu untuk merendahkan diri, berserah. Kemudian kedua, kita perlu menanggalkan beban kita, kasih ke Tuhan, dan Dia akan katakan bahwa aku akan memberikan kepadamu beban yang ringan, kuk yang akan kuberikan kepadamu ringan. Jadi tidak ada manusia juga bebas dari masalah, ada, tapi ringan, karena Tuhan memberikan pikulan yang pas. Terakhir, saudara, ternyata ketika pintu pilihan itu ada di depan kita, jangan salah, ada kadaluarsa waktunya. Karena Dia katakan akan datang waktunya, tuan rumah bangkit, pintu itu ada buka, ada tutupnya. Kadang kita pikir bahwa hari ini pintu masih terbuka. Kita nggak tahu besok. Setuju? Boleh katakan amin. Kita nggak tahu hidup kita masih ada kesempatan atau tidak. Dan Dia katakan ada waktunya pintu yang terbuka ini kemudian tertutup. Artinya pilihan kita ada kurun waktu yang diberikan. Pilihlah sekarang. Ibrani katakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara aku, jangan keraskan hati. Pilihlah hari ini. Saudara, ketika engkau memilih untuk sungguh-sungguh berjuang masuk kepada pintu yang sempit, firman Allah berkata, aku adalah pintunya. Saudara, engkau akan melihat ada kekuatan yang baru. Engkau tetap diberi semangat sukacita. Engkau tetap diberikan kemampuan ekstra. Karena Dia bilang kuk yang engkau pikul itu ringan. Dia kasih kekuatan. Dan kemudian ketika engkau tahu bahwa masih ada kesempatan hari ini, saudara akan memilih, karena waktu tidak bisa datang dua kali. Yang setuju boleh katakan amin. Yohanes 10 ayat 9, ayat ini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Jadi Tuhan bukan hanya berkata I am the way, tapi aku adalah pintu itu. Masuk melalui aku, kata firman Allah, dan engkau akan dibawa kepada padang rumput yang hijau. Daud berkata di ayat yang pertama dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan menginginkan sesuatu apapun yang lain. Saudara, Yesus adalah pilihan yang terutama, yang terbaik, pilihan yang paling tepat, yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Mana yang akan kita pilih? Jalan yang sempit atau jalan yang lebar? Jalan yang susah, sesak, atau jalan yang lebar sekali? Nggak perlu kita berdesak-desakan. Agonisomai, berjuang bersama, lewati penderitaan, kesulitan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berkata, aku adalah pintu, kau tidak pernah salah alamat. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang mau berkata, aku mau merendahkan hidupku, menekuk kakiku seperti unta yang masuk ke pintu yang sulit. Aku mau mentanggalkan beban-beban yang aku pikul selama ini. Saudara, semua orang ada di titik-titik sulit ketika harus percaya Tuhan ada. Kemudian sepertinya tidak ada jalan, tapi tidak ada pilihan lain. Kita harus tanggalkan ketakutan, beban kita, dan pilihlah jalan yang mengikut Tuhan. Kita tanggalkan, dan firman Allah berkata, engkau akan dibawa kepada rumput yang hijau. Kau yang setuju boleh buka tangan di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa pada saat ini, biar kuasa-Mu, let your power Lord,
kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang masih terbuka buat kami, pintu yang masih terbuka. Itu boleh terbuka buat kami, keluarga kami, orang yang kami kasih, setiap Bapak Ibu yang mendengarkan tayangan pada saat ini. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali engkau menerima Yesus. Apakah engkau Kristen atau engkau belum pernah tahu tentang Yesus? Engkau mau berkata, aku mau memilih masuk ke pintu, yaitu Yesus. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Ada di antara saudara yang sedang menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kami buka tangan kami. Bapa, ampuni kami kalau kadangkala kami ingin menyerah. Ternyata engkau bilang kami harus berjuang. Ampuni kami kalau kami kadangkala tidak menekuk kaki kami, merendahkan diri di hadapan engkau. Ampuni kami kadangkala kami sudah ikut Tuhan, tapi kami pegang beban kami. Kami lupa, engkau bilang kasih kepada aku, kasih kepada Tuhan. Hari ini kami surrender hidup kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, masa depan, hari esok kami, pekerjaan kami, seluruh mimpi dan harapan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada beban yang kami tidak mampu pikul, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya, bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Hamba berdoa menteraikan firman Allah ini dalam nama Yesus, dan kekuatan, kuasa Allah memampukan kami, menyembuhkan kami, memberikan kami kemenangan, dan mampukan kami berjalan makin hari makin kuat, berjalan, kami berjuang karena Yesus berjalan di depan kami. Di dalam nama Yesus, mari buka tangan kita di hadapan di hadapan Tuhan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Terima kekuatan, terima anugerah Tuhan, terima pengharapan yang baru. Engkau dikuatkan, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau dicelihkan untuk berjalan, diberi kemampuan, berjuang, masuk melewati pintu yang sempit. Karena itu yang membawa kita sampai ke surga. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya boleh katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, thank you sudah join dalam ibadah Revival Worship Church. Bapak Ibu, bagi yang baru pertama kali hadir, terima kasih sudah bergabung dan bersama kita bertumbuh dalam iman. Kita percaya tangan Tuhan yang luar biasa buka jalan, sertai kita, dan selalu ada kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Bapak Ibu, kami sedang mempersiapkan untuk ibadah onsite. Tuhan pasti sudah mengatur tepat pada waktunya, dan saya percaya ketika nanti ada kesempatan untuk kita onsite, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan, untuk memberikan persembahan, mungkin ucapan syukur dan semua yang Anda rindu untuk memberikan kepada Tuhan, ada nomor yang tertera di bawah yang Anda boleh mentransferkan, atau ada QR code, ataupun ada nomor telepon yang Anda bisa hubungi di bawah. Dan kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sudah menabur, sudah memberikan persembahan, perpuluhan, dan yang rindu untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan di Revival Worship Church. Bapak Ibu yang ada beban doa, pergumulan, kami menerima banyak sekali WhatsApp, dan kami berdoa, dan ada banyak pertolongan Tuhan. Anda boleh mengirim ke nomor yang tertera juga di bawah. Jangan lupa untuk follow, dan jangan lupa subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya untuk Revival Worship Church Official YouTube, dan juga Revival Worship Church TikTok ya, Reward Church Official. Di sana ada suami saya dan saya, kami dari Reward ada tayangan-tayangan, dan puji Tuhan belum lama di buat TikTok, dan puji Tuhan luar biasa penyertaan Tuhan. Sudah ada viewersnya 100.000 lebih, ada yang 70.000, ada yang 90.000, ada yang 40.000 setiap tayangan demi tayangan. Puji Tuhan, to God be the glory. Dan jangan lupa juga untuk memfollow YouTube channel saya Jacqueline Selose Official, dan juga TikTok Jacqueline Selose Official, Jacqueline Selose saja, dan juga fanpage Jacqueline Selose Ministry. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada ibadah doa pagi, berkat pagi, dan juga di malam ada revival, ada healing worship, dan juga ada renungan malam, dan juga di Reward Church Official ada tayangan ibadah minggu pastinya, dan tayangan-tayangan lainnya. Maju terus, jangan pernah menyerah. Saya percaya tangan Tuhan yang selalu pegang hidup kita, Dia berjalan di depan kita. Dia adalah pintu yang membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang luar biasa. Maju terus. Thank you for joining us, Revival Worship Church, Reward Church. Semangat!
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita sudah di akhir daripada ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin berikan sebuah informasi bahwa Gereja Revival Worship Church akan memulai ibadah secara onsite. Tapi saat ini kami sedang mencari tempat untuk kami bisa beribadah secara onsite. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ada informasi tempat untuk bisa kita pakai untuk ibadah, bisa informasikan kepada kami. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung secara dana supaya kita bisa memakai atau kita bisa menyewa tempat untuk tempat ibadah ini, saudara bisa mengirimkan ke rekening gereja yang tertera saudaraku di bawah ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi kita akan mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan.